Pernah nggak sih kamu ngerasa susah banget cuma buat ngucapin satu kata simple, enggak? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah perjuangan yang sering kali nggak kelihatan, yaitu kebiasaan buat selalu nyenengin orang lain atau yang sering disebut people pleasing. Coba kita bayangin sebuah skenario. Di kantor, kamu tuh dikenal sebagai orang andalan yang selalu bisa diharapin. Ada tugas tambahan? Proyek dadakan? Minta tolong di luar jam kerja? Jawabanmu selalu, oke, siap. Tapi anehnya, di ujung hari, yang kamu rasain itu bukan bangga, tapi capek luar biasa. Seolah-olah semua energimu terkuras habis. Familiar. Atau mungkin di kehidupan pribadimu, teman ngajak nongkrong pas kamu lagi pengen banget istirahat. Keluarga minta bantuan yang sebenarnya bikin kamu repot banget. Kamu tahu banget harusnya nolak, tapi pikiran itu langsung diserbu rasa bersalah. Duh, nanti dia kecewa nggak ya? Nanti aku dikira egois gimana? Nah, kalau skenario-skenario tadi kedengarannya familiar banget buat kamu, ketahuilah kamu nggak sendirian. Dan ini lebih dari sekedar jadi orang baik loh. Ini tuh sebuah pola, sebuah perangkap yang nggak kelihatan, yang ujung-ujungnya ngorbanin kesehatan mentalmu cuma demi dapat pengakuan dari orang lain. Yuk kita bedah lebih dalam lagi jebakan ini. Jadi apa sih sebenarnya people pleasing itu? Emangnya beda ya sama jadi orang yang baik hati dan suka menolong? Nah, ini dia nih yang sering bikin salah kaprah. Yuk kita luruskan bedanya, karena ini krusial banget. Gampangnya gini, people pleasing itu akarnya bukan dari rasa tulus atau empati, tapi justru dari rasa takut. Takut ditolak, takut ada konflik, atau takut dianggap nggak penting. Ini adalah kondisi di mana kamu terus-terusan ngorbanin kebutuhanmu sendiri demi dapat persetujuan dari orang lain. Coba deh perhatiin baik-baik perbandingan ini. Kebaikan yang tulus itu kayak nge-charge baterai. Kamu ngasih karena kamu pengen, dan setelahnya kamu merasa lebih baik. Nah sebaliknya, people pleasing itu bikin bateraimu bocor. Kamu ngasih karena merasa harus, dan yang tersisa cuma rasa capek, cemas, dan seringnya ada rasa kesal yang dipendam. Kuncinya ada di dua hal, motivasi dan batasan. Terus, emang kenapa kalau gitu? Bukannya nyenengin orang lain itu hal yang baik? Nah, disinilah kita masuk ke bagian intinya, bahaya yang tersembunyi. Harga yang harus dibayar dari selalu bilang ya, mungkin nggak kelihatan langsung, tapi dampaknya ke kesehatan mental kita itu nyata banget dan bisa sangat merusak. Tabel ini nunjukin efek domino yang ngeri banget. Semuanya berawal dari stres kronis karena kamu terus-terusan cemas mikirin ekspektasi orang. Stres ini lama-lama memicu burnout atau kelelahan emosional yang bikin kamu ngerasa hampa. Parahnya lagi, harga dirimu jadi rapuh banget karena gantunganmu itu pujian orang lain, bukan keyakinan dari dalam diri. Dan ironisnya, hubungan yang mati-matian kamu pertahanin malah jadi berat sebelah dan gak sehat. Grafik ini mengerangkum semuanya dengan jelas. Lihat deh, gimana tingkat stres dan kecemasan itu melonjak tinggi, sementara di sisi lain, harga diri malah anjlok. Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah pola yang destruktif. Ini adalah resep pasti buat merusak kesehatan mentalmu dalam jangka panjang. Oke, kita tahu ini berbahaya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita bisa jadi kayak gitu? Perilaku people pleasing ini nggak muncul tiba-tiba. Akarnya seringkali tertanam dalam banget. Bisa jadi dari pengalaman masa kecil atau tekanan sosial yang kita hadapi sehari-hari. Yuk kita coba telusuri. Seringnya nih, ini semua dimulai dari masa kecil. Kalau dari kecil kita diajarkan kalau cinta dan pujian itu baru datang kalau kita jadi anak yang baik dan nurut, kita jadi belajar kalau penerimaan itu ada syaratnya. Keyakinan inilah yang menumbuhkan rasa takut yang besar sama penolakan dan konflik. Akhirnya, kita lebih milih setuju aja daripada ambil resiko nggak disukai. Nah, pola ini diperkuat lagi sama lingkungan. Misalnya di kantor, di mana karyawan yang selalu siap itu dipuji, padahal beban mentalnya nggak ada yang tahu. Oke, kita udah bedah masalahnya, lihat dampaknya, dan paham akarnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa lepas dari jeratan ini? Tenang, ini bukan hal yang mustahil. Perjalanannya dimulai dengan membangun kembali sesuatu yang mungkin udah lama hilang. Batasan diri yang sehat. Proses ini adalah maraton ya, bukan lari sprint. Langkah pertama adalah lihat ke dalam diri sendiri. Sadari dulu, apa sih yang bikin kamu nggak nyaman atau ngerasa terbebani? Itulah batasanmu. Terus, mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Coba bilang nggak untuk permintaan yang sepele. Anggap aja ini lagi di gym, tapi buat ngelatih otak penolakan kamu. Dan yang paling penting adalah konsisten. Setiap kali kamu berhasil menjaga batasanmu, kamu sebenarnya lagi ngajarin orang lain cara ngehargain kamu. Coba deh, tanamkan ini kuat-kuat di pikiran kamu. Bilang nggak itu nggak bikin kamu jadi orang jahat, egois, atau nggak peduli. Justru sebaliknya, bilang nggak adalah bentuk penghargaan tertinggi untuk asetmu yang paling berharga,
yaitu waktu, energi, dan kesehatan mentalmu. Tahu batasan diri itu satu hal, tapi nyampeinnya ke orang lain, nah itu tantangan berikutnya. Disinilah kita butuh skill super yang namanya komunikasi asertif. Ini adalah seni untuk bisa bilang enggak dengan cara yang tetap sopan, tapi tegas. Bayangin deh, ada 3 gaya komunikasi. Pertama, pasif, di mana kamu diam aja walau diinjak-injak. Kedua, agresif, di mana kamu gantian nginjek orang lain. Nah, asertif ini adalah jalan tengah yang sehat. Kamu berdiri tegak, buat dirimu sendiri, tanpa harus nyakitin siapapun. Intinya adalah ngungkapin apa yang kamu mau secara jujur dan hormat. Caranya gimana? Gini, pertama selalu pakai kalimat saya atau aku. Daripada bilang, kamu ngasih kerjaan kebanyakan. Coba bilang, aku merasa kewalahan sama beban kerja saat ini. Kedua, kalau memungkinkan, tawarkan alternatif. Misalnya, maaf, aku nggak bisa bantu sekarang, tapi di mana kalau besok pagi? Ini nunjukin niat baikmu tanpa harus ngorbanin batasan. Terakhir, perhatikan nada bicaramu. Usahakan tetap tenang dan percaya diri. Jangan sampai terdengar takut atau malah marah. Jadi, tujuan akhirnya tuh ini. Menciptakan keseimbangan di mana kamu bisa jujur sama kebutuhanmu sendiri, sambil tetap menjaga hubungan yang baik dan profesional sama orang lain. Ingat ya, asertif itu skill, jadi ini bisa banget dipelajari dan dilatih. Pada akhirnya, melepaskan diri dari jeratan people pleasing ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan pulang. Bukan untuk jadi orang yang dingin atau egois, tapi untuk kembali menjadi dirimu yang seutuhnya, yang jujur, seimbang, dan apa adanya. Kalau cuma ada satu hal yang bisa kamu ingat dari bahasan kita hari ini, coba ingat kalimat ini baik-baik. Memprioritaskan kesehatan mentalmu itu bukan tindakan egois, itu adalah tindakan penyelamatan diri. Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan biar kita bisa bertahan dan jadi lebih baik. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kutipan yang kuat banget dari seorang psikolog UGM, Anissa Yuliandri. Dengarkan dirimu, dan jangan ragu menetapkan batas. Karena yang paling layak diperjuangkan adalah dirimu sendiri. Mulai hari ini, yuk kita berjuang untuk diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak.